Semuanya diajak sama Jafet Iqbal ke rumah dia. Di rumah dia, Jafet Iqbal ngebius anak tadi pakai obat tidur. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau mampir. Yes, kali ini kita datang dengan cerita true crime lagi. Sebuah kasus dimana out of the box lagi. Ya, gue nggak nyangka kalau dia akan ngelakuin hal seperti itu cuma gara-gara dendam. Yang mana dendam itu sebenarnya salah dia sendiri juga sih. Jadi dia salah, dihukum, dia nggak terima, ngelakuin lagi, dihukum lagi. Gue nggak tahu apa tujuannya dia hidup kalau begitu. So, nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Oh, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Udah? Ok. Ohem. Okte. Ways. And world. Oke. Kita masuk kali ini kita bakal ngebahas serial killer. Kalau kemarin kita pembunuh, sekarang kita ngebahas serial killer. Pembunuh berantai. Ya, namanya Jafet Iqbal. Iqbal kayak nama muslim. Ya, memang dia dari negara muslim juga. Jafet Iqbal berasal dari Pakistan. Jafet Iqbal ini dikenal sebagai pedofilia dan juga pembunuh berantai yang berasal dari Pakistan, yang mana dia sudah melakukan pelecehan sebanyak 100 kali kepada 100 korbannya. Yang mana korbannya ini merupakan remaja laki-laki yang berusia 6 sampai 16 tahun. Ya, Jafet Iqbal laki-laki dan korbannya laki-laki. Mungkin harus ditambahin homoseksual juga ya. Udah homoseksual, pedofilia, pembunuh berantai. Lengkap. Jafet Iqbal lahir pada tahun 1956 di Lahore, Punjab, Pakistan. Cuman nggak ada yang bilang berapa tanggal pastinya dia lahir. Dan dia ini merupakan anak ke-6 dan juga putra ke-4. Beda ya. Anak ke-6 berarti kan anak nih, urutan dia ke-6 nih. Dan putra keempat kan berarti putra anak cowok dong, berarti anak cowok yang keempat. Nah, mereka memang 6 bersaudara, jadi dia ini kayak anak bungsu lah. Bapaknya Iqbal ini, aduh jangan Iqbal deh, siapa ya? Ntar gue diomelin lagi sama Iqbal Cowboy Junior. Jafet, Jamet, enak nih nyebutnya nih, Jafet ya. Oke. Bapaknya Jafet ini, yang bernama Muhammad Ali Mughal, merupakan seorang pedagang atau pengusaha yang terkenal kaya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih, orang kaya, anak orang kaya lagi kita bahas. Dan Jafet sendiri itu udah mulai kenal dunia bisnis dari dia zaman SMA. Sampai dia pas lulus kuliah, dia udah punya bisnis pengolahan besi baja sendiri di rumah. Dan dengan usahanya si Jafet nih, karena Jafet pintar di bidang usaha, otomatis dia jadi orang kaya dong. Ya dong, dan dia menggunakan kekayaannya itu untuk menutupi kejahatan dia. Cara main Jafet ini nih halus cuy. Halus. Dia berpura-pura jadi pelindung. The guardian of the boys. Ya, dia jadi pelindung para anak-anak laki-laki yang kayak misalnya miskin, terlantar, yatim piatu, pengemis. Yang kayak gitu-gitu tuh diambil sama dia. Ayo lu sini ikut gue. Hidup lu enak pokoknya. Tenang aja. Gue janjiin lu kasih hidup enak, hidup layak, makmur. Itu nih janjiin. Nggak ada yang nolak. Karena orang tahu image-nya Jafet ini orang kaya, baik, ya dikasih kehidupan enak buat orang-orang susah, mau dong. Mau. Ikut sama mereka. Cuman sayangnya, kebaikan Jafet ini cuman topengan. Itu dipakai dia buat nutupin ya kejahatannya dia. Dan bocah-bocah laki-laki ini, ya boy-boy ini diajak sama Jafet tuh nggak dikit cuy, banyak. Karena kadang Jafet itu ngajak mereka buat temenin Jafet keperluan bisnis, kayak misalnya meeting, ayo ikut. Gitu. Meeting sama klien, ayo ikut. Benar-benar diajak gitu sama si Jafet. Cuman karena saking banyaknya nih bocah-bocah yang ada di rumahnya si Jafet, keluarganya sampai nanya, kok banyak banget ini bocah-bocah di rumah lu, keluarganya nih. Terus lu kapan mau kawin? Lu udah tua. Jafet nih ngomel. Jafet setiap ditanyain kayak gitu, Jafet nih ngomel. Dan Jafet nggak suka kalau keluarganya tuh nyinggung-nyinggung, apalagi sampai nyentuh-nyentuh si anak-anak pungutan si Jafet inilah. Jafet nggak suka. Jafet lebih mau keluarganya itu diem, udah yang penting gua jadi anak baik, nggak ngerepotin lo orang. Kayak gitu. Cuman akhirnya si kelakuan Jafet nih kecium sama warga.
Jafet dilaporkan ke polisi atas tuduhan sodomi. Jafet pun digerebek sama warga, diarak sama warga, dipukulin sama warga, dan dipenjara selama 6 tahun. Udah? Belum coy, belum. Ini baru awalnya. Dan dia dipenjara 6 tahun atas kasus sodomi ini adalah titik api. Ini nih api yang baru dinyalain dan nantinya akan meledak jadi bom. Ini. Setelah Jafet Iqbal dipenjara 6 tahun dan Jafet Iqbal bebas dari penjara, itu nggak ada keluhan apa-apa dari warga mengenai Jafet Iqbal. Baik-baik aja Jafet Iqbal. Cuman warga mengeluhkan kalau anak laki-laki mereka nih hilang. Banyak yang hilang. Atu-atu hilang. Nggak tahu kemana. Satu biji hilang, lama-lama banyak. Polisi melakukan pencarian buat nyari anak-anak ini hilangnya kemana. Cuman ya jalan buntu, polisi nggak dapat apa-apa. Makin keras makin nggak ketemu. Sampai pada akhirnya di bulan Desember tahun 1999, Jafet Iqbal mengakui bahwa dirinya lah yang sudah melakukan penculikan atas anak-anak hilang tadi. Dia mengakui kalau dia yang melakukan itu dengan cara dia mengirim surat kepada polisi, tapi melalui surat kabar lokal Lahore itulah. Dan di surat itu Jafet mengakui kalau dia sudah melakukan pembunuhan kepada 100 remaja laki-laki yang mana range usianya itu sekitar 6 sampai 16 tahun. Dan yang menjadi korban dia ya itu tadi, kayak pengemis, anak-anak gelandangan, terus belum lagi yang kabur-kabur dari rumah. Nah, buat lu yang bocah-bocah labil, nggak usah sosokan mau kabur lu, nggak usah mau kabur dari rumah, nggak usah. Lu kena yang begini baru tau rasa lu. Dia diem-diem aja di rumah, nurut sama mak lu ya. Dan kenapa sekarang Jafet nggak ketahuan dengan kejahatan yang lebih parah ini? Karena dia udah ganti metode. Cara dia lebih pintar lagi. Dia nyari nih, nyari satu anak, nanti sama dia diajak makan, diajak main, diajak seneng-seneng. Kayak misalnya nih bocah nih, kamu anak susah ya, ikut om ya, kita main di Time John, ntar om bayarin makan enak. Ngikut anaknya ngikut, diajakin main, diajakin beli baju, diajakin senang-senang lah pokoknya. Udah semuanya diajak sama Jafet Iqbal ke rumah dia. Di rumah dia, Jafet Iqbal ngebius anak tadi pakai obat tidur. Dikasih obat tidur sampai itu anak udah nggak sadar diri lagi tuh, Jafet Iqbal melancarkan beberapa serangan tindakan asusila kepada anak tersebut. Setelah itu, dibunuh. Jafet Iqbal membunuh korbannya dengan cara dicekik. Dan setelah tewas, tubuh korbannya itu akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan nanti potongan tubuhnya itu akan dimasukkan ke dalam sebuah drum, yang mana drum itu sudah berisikan cairan kimia yang bernama hidroklorid acid. Acid itu pasti asam. Dan hidroklorid acid ini bersifat korosif. Jadi, lu masukin apapun itu, bahkan ya cuman kata daging sama tulangnya, itu langsung larut cuy. Larut. Ntar kalau udah larut sama si Jafet nih, dibuang ke sungai. Makanya nggak ada yang tahu. Halus mainnya dia. Cuman untungnya dengan semua kejahatan itu, Jafet pada akhirnya pada bulan Desember 1999, dia menyerahkan diri ke kantor surat kabar di Urdu Daily. Dia nggak langsung ke kantor polisi, karena dia takut digebugin sama polisi. Dia takut dibunuh sama polisi. Setelah ada pengakuan dari Jafet, akhirnya polisi pun menggeledah rumah kediaman Jafet. Di situ ditemukan banyak noda darah di dinding-dinding rumah Jafet. Di dinding ada noda darah, di lantai ada noda darah, dan di lantai itu pun ada rantai. Yang mana rantai itu dipakai sama Jafet buat cekik korbannya. Dan di situ juga ditemukan banyak pakaian korban, potongan-potongan tubuh korban, yang mana potongan tubuh itu dimasukin di kantong plastik sama Jafet dan ditulisin di situ siapa-siapa aja, pakai plat besi tulisan tangan Jafet. Dan di situ juga ditemuin satu drum. Yang mana drum itu ya masih ada potongan tubuh korbannya yang masih direndam di hidroklorid acid itu, yang belum larut. Dan di drum itu ada tulisannya, emang ini sengaja nggak dibuang, biar pihak berwenang nemuin drum ini. Dan di TKP juga polisi nemuin satu buah buku, yang mana buku itu udah ditulis sama Jafet sebanyak 32 halaman. Dan di tulisan itu berisikan semua data detail tentang pembunuhan yang sudah dilakukan oleh Jafet. Mulai dari cara ngebunuh Jafet kayak apa, terus biodata korbannya, tanggal matinya kapan, jam matinya kapan, itu ditulis semua di buku itu. Dan Jafet Iqbal ketika diinterogasi oleh polisi kenapa dia melakukan kejahatan itu, Jafet bilang dia dendam. Dia dendam karena pas di penjara dia digebugin sama sipir.
digebukin sama polisi-polisi di situ. Dia digebukin sampai tengkoraknya retak, tulang punggungnya patah, terus ada bagian tubuhnya yang cacat, lumpuh. Nggak dikasih tahu bagian tubuh mana, cuman ada yang lumpuh. Nah, pas emaknya ngeliat kondisi Japhet sampai lumpuh di penjara, emaknya nangis. Karena emaknya nangis, Japhet dendam. Dia bilang apa? Gua nggak terima emak gue nangis. Karena emak gue udah nangis, gue bakal bikin 1000 ibu nangis, 1000 emak-emak lain nangis karena anak mereka. Disitulah dia dendam. Bagus sih, dia nggak suka ibunya nangis, cuman caranya salah sih. Gue nggak tahu mau salut atau kesel. Cuman dengan kelembutan hati dia ke ibunya, itu ternyata tidak meringankan hukuman Japhet Iqbal. Dan di persidangan diputuskan hukuman yang diberikan kepada Japhet Iqbal itu dengan hukuman syariah kisos, yang mana hukumnya itu mata diganti mata. Dan dalam kasus Japhet Iqbal ini, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Japhet Iqbal dengan cara dicekik dan tubuhnya dipotong-potong menjadi 100 bagian, yang mana nantinya potongan tubuh Japhet Iqbal ini akan direndam di dalam drum yang berisi hidroklorid acid. Dan eksekusinya akan dilakukan di lapangan terbuka, di mana lapangan itulah yang menjadi tempat Japhet Iqbal untuk mencari para korbannya. Dan ketika eksekusi, 100 ibu dari para korban itu akan diundang untuk menyaksikan eksekusi Japhet Iqbal ini. Namun hukuman Japhet Iqbal ini sempat diprotes, kayak dikecam gitulah, oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan yang bernama Moinuddin Haidar. Dia berkata, boleh pakai syariah kisos, tapi harusnya nggak di lapangan terbuka, di ruangan tertutup, dan jangan disaksikan oleh orang banyak. Dia cuman komen di masalah tempat hukumannya doang, bukan karena dipotong-potong 100-nya itu enggak. Dia cuman gitu doang. Cuman sayangnya nih, sekali lagi sayangnya, nggak terlaksana itu hukuman. Kenapa? Karena sebelum hari eksekusi tiba, Japhet Iqbal ditemukan tewas di selnya. Dan kematian Japhet Iqbal ini, itu banyak spekulasi yang muncul. Entah dibilang dia meninggal karena bunuh diri, tapi ada juga yang bilang Japhet Iqbal meninggal karena polisi di sana digebukin. Cuman ya catatan resmi polisi, Japhet Iqbal meninggal karena bunuh diri. So, itu tadi cerita tentang Japhet Iqbal yang ya sebenarnya anak baik sih ya. Nggak tahu sih baik atau jahat. Dia cuman nggak mau ibunya nangis intinya. Mungkin kalau misalnya ibunya nggak nangis, ya Japhet Iqbal udah dihukum 6 tahun, udah gitu aja. Dia nggak akan ngelancarin 100 pembunuhan itu. Cuman karena ibunya nangis, dia ngelancarin itu. Ya, gua serahin nama kalian deh. Buat kalian itu bagus atau enggak, boleh tulis di komentar di bawah. So, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kalau gua upload video, kalian dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajak mereka merinding. Gue merinding sih dari tadi bacain cerita-cerita kayak gini. Aduh. Ya, ajak mereka teman-teman kalian lah, biar makin banyak warga N-World. Dan jangan lupa share-share di gue deh. Kalau misalnya kalian mau ada request atau apa, boleh ke Instagram gue di @ferdan_gusta. Follow juga jangan lupa. So, see you in the video. Ciao.